kasih dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA ABC Bapak Yani SPD MPD, yang terhormat Bapak Helmi Hadat SPD, dan yang kami hormati Bapak Tonto Wahid dari SPD SAD. Ada ungkapan yang mengatakan kata-kata yang baik mampu membuka pintu ilmu, sedangkan penyampaian yang baik mampu membuka hati. Semoga melalui paparan hari ini kita tidak hanya belajar bagaimana berbicara di depan kelas, tetapi juga bagaimana menghadirkan inspirasi melalui setiap kata yang kita sampaikan kepada peserta ini. Kalau tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Profesor Wihantia yang dengan penuh rasa hormat akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kami berkumpul dalam kegiatan Lokakarya Guru dengan tema Public Speaking untuk Guru Mengajar Percaya Diri dan Inspiratif. Semoga kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama, tempat bertukar pengalaman, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kompetisi guru agar semakin percaya diri, komunikatif, dan mampu menginspirasi peserta didik. Bapak, Ibu yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kedua pelaksana, yang keempat sambutan kepala sekolah sekaligus pembukaan resmi, yang kelima penyampaian materi pertama, yang keenam penyampaian materi kedua, 7 praktik dan simulasi mengajar, 8 diskusi dan refleksi, 9 penyerahan sertifikat dan dokumentasi, dan yang 10 penutup. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar. Memasuki acara kedua, marilah kita berdiri bersama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an
1 Bapak Toto Mehmet Tobari MPD, dan pemateri 2 Bapak Helmi Haddad SPD MPD, dan juga guru-guru yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Bapak Helmi SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA ABC atas sambutan motivasi serta pembukaan resmi kegiatan pada hari ini. Semoga arahan yang telah disampaikan menjadi semangat bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, kini tibalah kita pada inti kegiatan yang telah dinantikan, yaitu sesi penyampaian materi. Semoga setiap ilmu yang diperoleh hari ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menjadi bekal dalam menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna. Pada pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Toto Mehmet Tobari SPD MPD. Kepadanya kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Kepala sekolah yang saya hormati, juga pemateri 2 yang saya hormati, serta teman-teman guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur bila kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bersama berkumpul dalam rangka karya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapat syafaat dari beliau di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya terima kasih atas waktunya kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan bersama-sama membangun kepercayaan diri dalam public speaking. Nah, teman-teman yang saya banggakan, public speaking ini adalah salah satu skill wajib bagi seorang guru. Kenapa? Karena kita akan senantiasa berhadapan dengan umum, yaitu kalau nggak orang tua, ya pasti anak-anak didik kita. Nah, maka agar materi yang kita sampaikan bisa terserap oleh anak didik kita, maka kita harus menguasai apa yang namanya public speaking. Oke, di sini kita bisa lihat ada bagian public speaking. Nah, public speaking ini lebih dari sekedar berbicara. Nah, ini adalah seni dalam menghubungkan pikiran. Dulu seorang guru atau pengajar itu dianggap hanya perannya itu hanya mengajar, hanya menyampaikan isi buku teks saja, dan yang penting mindsetnya, yang penting materi selesai. Nah, sekarang di era sekarang guru itu dituntut menjadi seorang public speaker, yaitu komunikator panggung, di mana orientasinya, fokusnya yaitu menciptakan interaksi dan pemahaman. Bagaimana siswa bisa menangkap gagasan saya secara utuh. Jadi public speaking bagi guru adalah proses komunikasi kontinu, di mana pesan, sinyal lisan, dan bahasa tubuh bersatu untuk menginformasikan motivasi dan motivasi siswa di dalam kelas. Nah, pentingnya komunikasi dalam pembelajaran, kita bisa melihat di sini ilmu yang hebat menjadi sia-sia tanpa penyampaian yang tepat. Percuma kita punya materi yang bagus, kita punya bahan ajar yang bagus, tanpa komunikasi yang tepat, tanpa komunikasi yang bagus. Nah, titik awalnya, yang pertama modalnya itu pengetahuan guru. Tujuan akhirnya adalah daya tangkap siswa. Untuk mencapai tujuan akhir,
kita perlu jembatan. Apa yang menjadi jembatan? Yaitu komunikasi lisan dan verbal, komunikasi lisan dan visual. Nah, di sini anatomi demam panggung. Tentu ketika berbicara public speaking, pasti yang pertama kita bayangkan ya, yaitu adalah gugup atau demam panggung. Apa yang harus kita sampaikan? Nah, kita harus memahami dulu apa itu rasa gugup. Nah, secara fisik rasa gugup itu akan menimbulkan jantung yang berdebar lebih kencang. Kulit dari telapak tangan akan berkeringat dingin, menggigil. Tiba-tiba otot tulang kaki terasa gemetar dan suara terdengar bergetar atau tertahan. Jadi ketika kita menyampaikan akan apa ya, kita di otak itu sudah ada pemikiran kita, tapi susah untuk diucapkan. Nah, gejala nyatanya apa? Memori tiba-tiba hilang. Ketika di depan, teman-teman dulu akan merasakan, oh, tiba-tiba pikiran itu kosong. Apa yang harus disampaikan? Fokus, panik, dan terputus-putus. Kita menjadi panik. Terus lisan, pengulangan kata tanpa sadar. Terus kata-katanya terus diulang. Emosi, perasaan malu dan ingin lari. Ketika kita merasa gugup, ketika kita tidak bisa mengelola rasa gugup itu, maka kita akan merasa malu. Kita ingin cepat-cepat, acara ini tuh ingin cepat selesai. Nah, seperti itu. Nah, semua gejala ini adalah reaksi panik sesaat akibat tekanan karena harus tampil. Nah, ini adalah hal yang normal dan dapat dikendalikan. Jadi tidak perlu merasa panik. Bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup? Cara mengatasi rasa gugup dengan cara mengubah kepanikan menjadi energi panggung yang kuat. Yang pertama, apa saja sih yang harus kita persiapkan? Persiapan yang matang. Yang harus kita persiapkan adalah penguasaan. Datang lebih awal ke ruang atau kelas atau acara untuk menguasai medan. Kita harus tahu nih, kelasnya di mana, kita duduk di depan di mana, pintunya di sebelah mana. Terus kita juga harus menguasai materi secara menyeluruh agar otak memiliki jangka saat panik. Jadi kita juga harus paham, bukan dihafal tapi paham. Sehingga ketika kita merasa clear, kita punya landasan, kita punya jangka untuk berlalu, untuk kita melakukan sesuatu. Terima kasih kepada Bapak Toto Muhibboto dari SPD MPD atas materi yang sangat menginspirasi pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki materi kedua dengan tema teknik mengajar komunikatif dan inspiratif mengubah kelas kasih menjadi ruang belajar interaktif yang akan disampaikan oleh Bapak Helmi Hadad SPD MPD. Kepada Bapak Helmi Hadad SPD MPD kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukadimah mungkin hingga materi pertama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi kali ini. Oke, jadi di sini kita sebagai guru dituntut untuk menjadi kreatif. Guru itu harus komunikatif dan inspiratif. Jadi guru itu harus kreatif. Oke. Terus sebelum ke 5 pilar utama untuk membangun kelas yang inspiratif, di sini ada fondasi kelas, yaitu paradigma koneksi. Apa itu paradigma koneksi? Yaitu cara pandang yang berfokus pada keterkaitan dan hubungan. Di sini ada paradigma kuno, yaitu aturan dulu, materi kemudian, di mana di sana ada fokus pada kepatuhan dan kebijakan untuk menciptakan pertahanan defensif pada siswa. Selanjutnya itu ada paradigma kuantum, simpati dan hubungan dulu. Di sana ada komunikasi terbuka, niat dan
80% komunikasi manusia adalah nonverbal. Pembiasaan jabat tangan sebelum kelas menunjukkan rasa saling memiliki, empati dan tanggung jawab. Sesuai dengan negara kita, negara Indonesia itu dikenal dengan saling tangan atau cium tangan. Itu tanda yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Bahkan di Jawa Barat itu sudah diterapkan, itu 5M ya? 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Itu untuk menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab. Selanjutnya, nah di sini tahap 1 yaitu seni membuka pembelajaran atau 5 menit awal untuk melakukan mengajar. Selanjutnya step ketiga, menanamkan sugesti positif. Pengaruh awal pada alam bawah sadar. Gunakan kepalan tangan dan afirmasi seperti matematika itu mudah atau saya anak cerdas. Seperti yang dilakukan para mahasiswa sebelum menyampaikan materi, kan ada yang soal mahasiswa itu untuk menanamkan sugesti positif. Oke, selanjutnya tahap 2, anatomi bahasa tubuh pendidik. Mungkin anatomi bahasa tubuh sudah dijelaskan oleh pemateri pertama. Di sini ada tiga poin, itu postur dada, kepala atau wajah, postur dada, tangan dan lengan. Anatomi tubuh ini untuk memanfaatkan untuk menaikkan bobot presentasi. Misalnya untuk pertama itu kepala atau wajah. Ekspresi menghidupkan pesan, beri sedikit jeda atau pause sebelum menjawab pertanyaan untuk menunjukkan perhatian penuh. Selanjutnya postur dada, postur tegak dan dada terbuka memberikan kesan otoritas, welcome dan kepercayaan diri yang tinggi. Untuk tangan dan lengan, instrumen visualisasi, gunakan simbol lingkaran besar atau tutup benda besar atau gerakan dari bawah ke atas untuk menunjukkan pertumbuhan. Anjuran, posisi tangan terbuka di badan atau menggantung rileks. Hindarkan posisi tertutup, menyerangkan tangan di dada atau menyembunyikan tangan di saku belakang. Jadi kita harus tegak gitu sebagai guru itu di depan. Itu untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Untuk yang kedua, kesesuaian, gerakan tangan terarah dan sinkron dengan kata-kata atau penekanan visualisasi. Hindarkan overacting, gerakan berlebihan yang tidak sesuai situasi dan mengganggu audiens atau siswa. Selanjutnya itu keterbukaan, tangan terbuka menunjukkan sikap mengundang atau welcoming. Hindarkan kekakuan, berbicara tanpa gestur, membuat informasi kehilangan dampak emosionalnya. Logika dengan imajinasi. Tadi sudah dijelaskan. Di dampaknya, siswa tidak akan lupa materi jika disampaikan lewat cerita dan cenderung mengulang cerita tersebut kepada orang lain secara turun-temurun. Di sini ada 4 step. Yang pertama itu konteks dan suasana. Kondisikan kelas senyaman mungkin. Pilih tema inti pelajaran ekspresif untuk memvisualisasikan tokoh atau pesan. Selanjutnya step ketiga yaitu interaksi atau monolog dinamis. Jangan hanya bercerita satu arah, seling dengan memancing pertanyaan kepada siswa di tengah cerita atau membuat kuis. Yang selanjutnya step keempat, konklusi dan pesan. Akhiri dengan penegasan pesan moral untuk siswa usia dini atau minta Bapak dan Ibu guru yang kami hormati, kini saatnya kita memasuki sesi praktik dan simulasi mengajar. Melalui kegiatan ini, mari kita bersama-sama menerapkan teknik public speaking yang telah dipelajari. Tidak ada kata sempurna dalam belajar, karena setiap pengalaman adalah kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih baik. Untuk sesi praktik dan simulasi ini akan dipandu langsung oleh kedua pemateri kita pada hari ini. Kepada pemateri 1 dan pemateri 2, kami silakan.
sesuai dengan apa yang tadi pemateri sampaikan. Seperti itu. Silakan untuk diskusi. Tadi kan materi sudah menyampaikan yang dibuat ringkasannya, Buat narasi. buat narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini Ibu di sini akan memaparkan materi yang sederhana, yaitu kalimat efektif. Anak-anak ada yang tahu tidak kalimat efektif itu apa? Tidak. Oke, kalimat efektif adalah kalimat yang sangat singkat, jelas, dan mudah dipahami. Nah, di sini Ibu akan ngasih satu kata kalimat yang terus kalian perbaiki ya. Contohnya, para siswa-siswa sedang belajar di dalam kelas. Coba perbaiki kalimat efektifnya. Siswa-siswi sedang Siswa-siswa sedang belajar di dalam kelas. Siswa belajar di kelas. Saya tahu nggak? Oh gini nih, para siswa-siswa sedang belajar di dalam kelas. Coba kalimat efektifnya kayak gimana? para siswa sedang di kelas. Ya tadi benar apa? Siswa sedang belajar di kelas. Ya benar tadi. Jadi kalimat efektifnya yaitu para siswa sedang belajar di kelas. Kenapa? Karena di dalam kalimat efektif itu kan para dan siswa-siswa itu kalimatnya banyak ya. Kita tuh harus persingkat. Jadi para siswa sedang belajar di kelas. Ibu akan nyontohin satu lagi ya. Tolong perbaiki. Contohnya yaitu Andi naik di atas tangga. Coba perbaiki. Andi naik di atas tangga. Ya benar. Kenapa? Karena di atas sama dengan naik. Ya. Mungkin itu ya. Materi ini sudah paham kan semuanya? Alhamdulillah kalau sudah paham. Jadi kesimpulannya kalimat efektif yaitu kalimat yang singkat dan mudah dimengerti atau dipahami ya. Mungkin sekian Ibu cukupkan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, pada sehat? Gimana kabarnya kalian? Oke, pada hari ini kita akan mempelajari sedikit dari pengalaman kita tadi sebelum berangkat ke sekolah. Nih, di sini siapa tadi yang sebelum ke sekolahnya bantu orang tua beres-beres dulu, acungkan tangan. Oke. Nah, karena kalian sebelum ke sekolah sudah membantu orang tua dalam bersih-bersih di rumah, maka dari itu di sini Ibu akan menyampaikan terkait menjaga kebersihan lingkungan itu bagaimana. Oke, paham? Nah, anak-anak, sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, maka dari itu tadi apa yang sudah anak-anak lakukan di rumah sebelum berangkat itu merupakan pengaplikasian daripada menjaga kebersihan itu sendiri. Dan untuk itu kita semua harus tetap jaga lingkungan, jaga kebersihan, jangan membuang sampah sembarangan. Maka dari itu buanglah sampah pada tempatnya. Mungkin itu sedikit ya dari kelompok kami. Dari Ibu. Sekian, mohon maaf bila ada yang kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bagaimana rasanya ketika kita sudah memperhatikan apa yang
tadi disampaikan materi. Apakah ada perbedaan? Ya. Nah, mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi guru yang komunikatif dan juga bisa menjadi guru yang inspiratif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Tibalah kita pada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk apresiasi kepada para pemateri dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini. Kepada panitia, kami persilakan untuk membantu jalannya penyerahan sertifikat yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Penyerahan sertifikat akan diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Yoni, SPD, MPD. Kami silakan. Dari Ibu Guru yang kami hormati, tidak terasa seluruh rangkaian kegiatan lokal karya guru pada hari ini telah kita lalui bersama. Semoga ilmu yang telah dibagikan tidak berhenti di ruangan ini saja, melainkan dapat terus diterapkan dalam setiap proses pembelajaran, sehingga setiap guru mampu menjadi sosok yang percaya diri, komunikatif sekaligus menginspirasi generasi penerus bangsa. Sebelum saya mengakhiri tugas sebagai pembawa acara pada hari ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pantun. Burung nuri terbang melayang, hinggap sebentar di ranting cemara. Ilmu hari ini mari kita kenang, semoga menjadi manfaat sepanjang masa. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri, kepala sekolah, bapak dan ibu guru, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan pada hari ini. Apabila selama membantu acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya, Rose Sophie, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.